Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini kita akan membahas tentang sistem pengairan irigasi menggunakan sensor AI pada tanaman tomat. Dengan saya sendiri, Kiko Irianto, dan rekan saya, Muhammad Rafid Afkar. Tanaman tomat merupakan tanaman semusim hortikultura yang dapat dibudidayakan pada dataran tinggi sampai dataran rendah. Pada tanaman tomat sendiri memiliki tingkat kualitas yang perlu diperhatikan. Salah satunya faktor dari penentuan tingkat kualitas pada tanaman tomat yaitu dilihat dari kondisi kebutuhan air yang tercukupi. Pada umumnya, tanaman tomat memiliki standarisasi temperatur yang ideal yaitu di antara 24 derajat Celcius sampai 28 derajat Celcius dan juga dengan kelembapan relatif mencapai 80%. Terkadang ketersediaan air menjadi unsur pembatas pada tanaman tomat. Dalam permasalahan tersebut, adapun cara yaitu dari sistem irigasi dalam pengairan tanaman tomat yang dapat mengatasi masalah ketersediaan air pada tanaman tomat yang dikontrol oleh Internet of Things atau IoT dalam mempertahankan lengas tanah dan keefisien penggunaan air. Artificial Intelligence AI atau sensor pada IoT yaitu memiliki kinerja memberikan informasi analisis data pada sensor untuk dapat memberikan pengairan irigasi pada tanaman tomat secara tepat waktu melalui controller dari IoT. Berikut cara kerja dalam sistem pengairan irigasi menggunakan sensor AI pada tanaman tomat. Oh iya, berikut ini adalah sebuah video ya, di mana ada sebuah perangkat yang dibuat mengenai pengiriman tanaman otomatis menggunakan panel surya dengan model atau sistem Arduino Uno. Nah, dalam video di atas ini memperlihatkan beberapa komponen yang digunakan, seperti Arduino itu sendiri sebagai otak dari alat ini, kemudian juga ada relay dan pompa air, yang dimana relay sendiri akan menutup atau membuka jalur dari pompa tersebut. Selanjutnya juga di situ ada panel surya, yang dimana panel surya ini digunakan sebagai energi utama yang akan digunakan. Oh iya, berikut. Jadi konsep penggunaan alat atau perangkat ini bisa dibilang tergolong sederhana, di mana ketika sensor kelembapan itu ditancapkan ke tanah, maka akan menghasilkan nilai analog dari pengukuran dari sensor tersebut. Dan kemudian dari hasil nilai tersebut akan dikirimkan atau akan terbaca oleh Arduino. Nah, berdasarkan dari hasil pengukuran dari sensor kelembapan itu, maka akan dilakukan coding untuk menentukan batasan-batasan atau acuan dari relay dan pompa untuk membuka atau menutup. Nah, ketika hasil pengukuran dari nilai kelembapan sensor tanah itu terbilang rendah atau dibilang rendah, maka relay dan pompa air itu akan terbuka sehingga akan mengairi dari tanaman ataupun media tanam tersebut. Dan sebaliknya, jika hasil pengukuran dari sensor kelembapan tanah itu tergolong tinggi, maka relay atau pompa dari air akan tertutup. Untuk selanjutnya yaitu desain perangkat keras dari microcontroller dalam pemakaian sensor suhu dan kelembapan tanah. Di sini controller diatur oleh Arduino Uno yang memiliki beberapa komponen, yaitu mulai dari motor driver. Motor driver ini sebagai pemberi kecepatan arus listrik untuk DC pump atau pompa air dengan tegangan DC. Lalu ada pula power plug yang di sini merupakan colokan untuk memberi power. Selanjutnya ada DS18B20 sensor. Nah, ini merupakan sensor dari temperatur yang
waterproof, dan juga ada resistor yang berfungsi sebagai penghambat atau sebagai tandon dari arus listrik untuk mengurangi tegangan berlebihan. Selanjutnya, yang terakhir yaitu ada modul FC28 dan juga probe sensor FC28. Ini merupakan suatu rangkaian khusus untuk sensor kelembapan. Dengan rangkaian ini dan dipasangkan pada pin-pin lalu dihubungkan Arduino Uno akan menghasilkan sebuah sistem rangkaian dalam pemakaian sensor suhu dan kelembapan tanah. Baik, yang selanjutnya yaitu alur kerja dari sistem pengairan irigasi. Secara otomatis diatur dan dikontrol atau dijembatani oleh Arduino Uno. Komponen yang digunakan yaitu rancangan berbasis dari artificial intelligence guna memberikan hasil yang konstan dan akurat. Berdasarkan gambar di samping yaitu merupakan diagram alir pada sistem pengairan berdasarkan kelembapan dan suhu tanah dengan pendeteksi sensor pada budidaya tanaman tomat. Proses dimulai saat pendeteksi kelembapan dan suhu tanah mendeteksi dari kedua sensor. Setelah itu hasil pendeteksian akan diklasifikasikan oleh ANN atau Artificial Neural Network dari Arduino Uno. Kemudian jika hasil klasifikasi oleh sensor menunjukkan kelembapan dan suhu tanah yang kurang, maka pompa akan hidup dan mengairi tanaman. Begitu juga sebaliknya, ketika kelembapan tanah dan suhu memiliki nilai yang lebih dari yang diinginkan, maka pompa akan terhenti dan tidak melakukan penyiraman. Ya, di sini ada manfaat penggunaan inovasi sistem irigasi otomatis pada sektor pertanian. Nah, kita tahu sendiri bahwa sistem irigasi otomatis ini juga adalah upaya dalam meningkatkan efisiensi penggunaan air dalam pertanian. Sistem ini juga merupakan solusi yang sangat berpotensial untuk mengatasi tantangan dalam manajemen air yang semakin mendesak dan menghadapi perubahan iklim dan tekanan terhadap sumber daya air. Nah, kelebihannya sendiri pada inovasi ini menawarkan potensi yang besar untuk meningkatkan efisiensi penggunaan air dalam pertanian dengan memanfaatkan teknologi yang canggih seperti penggunaan nozzle ataupun sprinkler dan perangkat alat irigasi tetes. Sistem ini dapat mengoptimalkan penggunaan air berdasarkan kebutuhan tanaman secara real time, mengurangi pemrosesan air, dan meningkatkan produktivitas pertanian secara keseluruhan. Selain itu juga, penggunaan sistem irigasi ini dapat mengurangi beban kerja petani, meningkatkan konsistensi dan akurasi irigasi, serta memungkinkan monitoring yang lebih baik terhadap kondisi tanah dan tanaman. Sedangkan dari kekurangan sendiri, ada beberapa tantangan ya yang perlu diatasi dalam mengimplementasikan sistem irigasi otomatis ini. Itu seperti biaya investasi yang awal yang besar maksud saya. Kemudian kebutuhan akan keterampilan teknis yang memadai dan integrasi dengan infrastruktur yang ada. Selain itu, penting juga untuk memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam mengembangkan dan menerapkan teknologi ini untuk memastikan bahwa manfaatnya ini akan dapat dirasakan secara luas dan berkelanjutan. Selanjutnya, untuk solusi sendiri ya, sebenarnya ada beberapa solusi yang dapat diberikan. Di antaranya itu ada kerjasama dengan pemerintah, lembaga riset, industri, dan petani itu sendiri, serta investasi dalam pendidikan dan pelatihan yang sesuai. Mungkin seperti pelatihan seperti itu ya, yang sehingga sistem irigasi ini memiliki potensi untuk menjadi bagian integral dan dari pertanian masa depan yang lebih efisien, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Nah, hal-hal tersebut dapat membantu menjaga ketahanan pangan, mengurangi tekanan terhadap sumber daya air, dan mendukung pembangunan pertanian yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Ya, jadi setelah kita membahas terkait perangkat irigasi tetes otomatis maupun tadi juga ada komponen ANN atau Artificial Neural Network, kemudian juga ada alur cara pengairan irigasi tetes, dapat kita simpulkan bahwa
hasil perancangan dan pengujian pada sistem alat pengontrol pengairan budidaya taman tomat berdasarkan kelembapan dan suhu ya tadi yang dibahas, berbasis artificial neural network atau kita sebut ANN, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem irigasi otomatis memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan efisiensi penggunaan air dalam pertanian, mengurangi dampak lingkungan, dan juga meningkatkan produktivitas pertanian secara keseluruhan. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, bahwa perlu adanya koordinasi yang berkelanjutan dari semua pemangku kepentingan yang terlibat, seperti yang tadi disebutkan, seperti pemerintah, instansi terkait, dan juga dari petani. Oke, dari penggunaan artificial neural network tadi juga dapat dilihat bekerja dengan baik dengan akurasi sekitar 90%. Sistem ini sudah bekerja dengan baik, yakni jika dilihat dari segi sensor kelembapan tanahnya ya. Pengairan terjadi ketika pompa hidup dengan nilai sensor kurang dari 60% dan pompanya mati ketika nilainya lebih dari 60%. Itu dari segi kelembapan. Dan jika dilihat dari segi suhu tanah, pengairan ini terjadi ketika nilai sensor lebih dari 28 derajat Celcius. Pengairan terjadi ketika salah satu dari nilai kelembapan dan suhu dari sensor itu tidak terpenuhi. Oke, baik, mungkin itu saja yang akan kita bahas dari saya sendiri, Ki Karyanto, dan teman saya Muhammad Arfi Afkar pada hari ini. Ya, mungkin cukup sekian pada hari ini ya tentang pembahasan sistem irigasi tetes menggunakan sistem AI pada tanaman tomat. Mungkin dari kami sendiri mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata. Semoga apa yang kami sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua untuk kedepannya. Oke, kami undur diri. Saya Ki Karyanto dan rekan saya Muhammad Arfi Afkar mengucapkan terima kasih dan maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.